Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurapni Maulani dengan NIM 4412220027 dari kelas 5C E-commerce. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasarkan startup agribisnis terhadap investor melalui bentuk bisnis model kanvas atau BMC. Startup yang saya pilih yaitu AgriFuture Connect, di mana platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli atau konsumen dan distributor. Dengan visi memberdayakan petani dengan teknologi, menghubungkan mereka langsung dengan pasar, dan menyediakan makanan berkualitas tinggi untuk konsumen. Startup ini menggambarkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dalam industri pertanian, menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan dari petani hingga konsumen akhir. Berikut adalah penjelasan mengenai BMC dari startup AgriFuture Connect. BMC ini terdiri dari Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Key Research, Key Activities, Key Partnership, Cost Structure. Yang pertama ada Customer Segment, di mana AgriFuture melayani 3 segmen pelanggan utama, yaitu petani kecil dan menengah di Indonesia. Nah, mereka adalah pengguna utama platform Smart Farm, AgriPedic, dan AgriLand. Petani ini umumnya memiliki lahan 0,5-5 hektar dan mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan akses pasar. Kedua itu distributor produk pertanian, termasuk perusahaan pengolahan makanan, supermarket, dan eksportir yang mencari sumber produk pertanian berkualitas tinggi dan tertelusuri. Yang terakhir yaitu ada konsumen perkotaan, fokus pada kelompok milenial dan Gen Z yang peduli tentang asal-usul makanan mereka dan mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, segmen ini memungkinkan AgriFuture untuk menyediakan solusi yang disesuaikan untuk setiap kelompok, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Yang kedua ada value proposition, di mana nilai yang ditawarkan AgriFuture ini adalah peningkatan hasil panen hingga 30% melalui teknologi Smart Farm dan AgriPedic. Nah, akses pasar yang lebih luas dan harga yang lebih baik melalui AgriFuture Connect, dan produk segar yang berkualitas tinggi langsung dari petani. Yang ketiga itu channel. AgriFuture menggunakan beberapa saluran untuk menjangkau dan melayani pelanggannya. Yang pertama ada aplikasi mobile AgriFuture, platform utama untuk semua layanan, digunakan oleh petani, distributor, dan konsumen. Yang kedua ada website untuk informasi produk, pendaftaran, dan marketplace online. Kemitraan dengan koperasi petani juga untuk menjangkau dan merekrut lebih banyak petani. Yang keempat, adalah customer relationship. AgriFuture membangun dan memelihara hubungan pelanggan melalui yang pertama ada dukungan teknis 24/7 untuk pengguna Smart Farm dan platform lainnya. Program loyalitas berupa reward point untuk transaksi di AgriFuture Connect, acara dan workshop offline untuk pelatihan petani dan networking. Adapun layanan pelanggan personal untuk distributor besar dan mitra strategis. Yang kelima yaitu revenue stream, sumber pendapatan AgriFuture beragam, di mana yang pertama ada komisi transaksi 5% dari setiap penjualan di AgriFuture Connect. Yang kedua, biaya langganan untuk akses premium ke Smart Farm dan AgriPedic. Yang ketiga itu layanan konsultasi untuk implementasi khusus dan proyek besar. Yang keempat ada iklan dan sponsorship dari mitra di marketplace dan platform AgriLand. Yang keenam ada key resource, sumber daya kunci yang dimiliki AgriFuture. Yang pertama ada tim ahli yang terdiri dari pengembangan software, ahli pertanian, dan ilmuwan data. Yang kedua ada teknologi seperti platform software, algoritma AI, dan sistem IoT. Yang ketiga ada database di pertanian yang luas dan terus berkembang. Yang keempat ada infrastruktur seperti kayak server cloud, jaringan IoT, dan pusat data. Dan yang terakhir yaitu kekayaan intelektual, paten untuk teknologi AgriPedic dan Smart Farm. Yang ketujuh ada key activities, di mana aktivitas utama AgriFuture meliputi satu pengembangan produk, literasi berkelanjutan pada semua platform. Yang kedua ada analisis data dan AI untuk meningkatkan akurasi prediksi dan rekomendasi. Yang ketiga ada manajemen rantai pasok untuk memastikan kelancaran dari petani ke konsumen. Yang keempat pelatihan dan dukungan untuk petani dan pengguna platform lainnya. Yang kelima yaitu pemasaran dan akuisisi pelanggan untuk pertumbuhan pengguna di semua segmen. Yang kedelapan terdapat key partnership mitra strategis AgriFuture ini termasuk Kementerian Pertanian untuk dukungan kebijakan dan akses ke program pemerintah. Yang kedua ada universitas dan lembaga penelitian untuk riset dan pengembangan teknologi baru. Yang ketiga ada perusahaan telekomunikasi untuk infrastruktur IoT dan konektivitas di daerah pedesaan. Dan yang kelima ada lembaga keuangan untuk integrasi pembayaran dan penyediaan kredit mikro. Adapun NGO pertanian untuk menjangkau lebih banyak petani dan program
pemberdayaan. Yang kesembilan adalah cost structure. Struktur biaya utama AgriFuture ini terdiri dari satu biaya pengembangan teknologi yang dimana 40% termasuk R&D dan infrastruktur IT. Yang kedua ada gaji karyawan dimana 30% tim teknis, operasional, dan manajemen. Yang ketiga ada pemasaran dan akuisisi pelanggan dimana 15%. Dan yang terakhir ada operasional dan logistik, di mana 15% ini termasuk biaya distribusi dan dukungan lapangan. AgriFuture ini menerapkan model cost efektif premium, di mana mereka berinvestasi besar dalam teknologi untuk memberikan nilai tinggi, sambil tetap menjaga biaya operasional seefisien mungkin melalui otomatisasi dan skala ekonomi. AgriFuture ini menciptakan ekosistem lengkap yang menghubungkan semua pemangku kepentingan dalam rantai nilai pertanian. Selain itu, penggunaan AI, IoT, dan blockchain tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan barrier to entry yang signifikan. Model bisnis ini dirancang untuk dapat dengan mudah diperluas ke wilayah atau negara lain. Selain potensi keuntungan finansial, AgriFuture juga memberikan dampak positif pada kehidupan petani dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Dengan pengumpulan dan analisis data pertanian menciptakan keunggulan kompetitif yang terus berkembang seiring waktu dan adanya kolaborasi dengan pemerintah, lembaga penelitian, dan perusahaan teknologi memperkuat posisi AgriFuture di pasar. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.